menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, sampailah umur kita pada hari ini merupakan hari yang ke-22 di bulan Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-21 di bulan Februari tahun 2025, yang berarti kurang lebih sekitar 8 hari lagi seluruh umat Islam di seantero dunia akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana seluruh orang-orang yang beriman diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah saum, ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Dalam Al-Quran, surah yang kedua, Al-Baqarah juz yang kedua ayat 183, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah dipardukan, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh atas dasar iman kepada Allah dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridha Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat dunia, tidak ada kepentingan apapun yang bersifat dunia, maka niscaya akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh para imam ahli hadis yang lainnya, kharaja min junubihi ka yauma waladatu ummuhu. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, maka niscaya ia akan keluar dari seluruh dosa-dosanya bersih, diampuni oleh Allah, sehingga keadaannya bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Semoga kita dan keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang barokah, kesehatan yang barokah, dan diberikan kemauan serta kemampuan untuk terus dapat meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, untuk terus dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah, sehingga ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puasa Ramadan yang seperti apa yang dikehendaki oleh Allah atau yang sesuai dengan kehendak Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183, di mana dalam ayat tersebut Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat ini, jelaslah bahwa puasa Ramadan yang harus kita jalankan di bulan suci Ramadan tahun ini, yang kurang lebih sekitar 8 hari lagi, adalah puasa Ramadan yang dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang mampu meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan munkar, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang kelak di alam akhirat kita oleh Allah akan dijadikan para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah menegaskan, malam yada' qaulaz zur wal amala bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amah wa syarabah. Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan puasa akan tetapi ia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji. Puasa ia puasa, akan tetapi ia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dosa. Puasa ia puasa, menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, akan tetapi ia tidak meninggalkan, tidak menjauhi perkataan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perkataan dan perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasanya, perkataan dan perbuatan yang mengandung dosa, maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amah wa syarabah. Maka sekali-kali Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan kepada tidak makannya orang tersebut. Allah sama sekali tidak membutuhkan kepada tidak minumnya orang tersebut. Artinya yang dibutuhkan oleh Allah ketika kita menjalankan perintah Allah, yaitu puasa di bulan suci Ramadan, bukan hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum saja, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, akan tetapi juga yang dibutuhkan oleh Allah, selain kita menahan perut dari makan dan minum, selain kita menahan lapar dari lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, juga Allah menuntut kepada kita ketika kita sedang berpuasa agar kita mampu menjauhi perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang mengandung dosa, dan agar kita mampu menjauhi perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebahagian saudara-saudara kita, mereka menjalankan ibadah puasa secara hukum fikih, puasanya dinilai sah karena telah menahan lapar dan haus, makan dan minum dari mulai terbit fajar shadiq di waktu subuh hingga terbenam matahari di waktu maghrib. Akan tetapi dari puasa yang mereka lakukan, mereka sedikit pun tidak mendapatkan pahala dari puasanya, sedikit pun tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari puasa yang telah dilakukannya, melainkan mereka hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus saja selama 1 bulan penuh. Kenapa demikian? Karena mereka puasa tapi tidak menjaga pandangan matanya, puasa tapi tidak menjaga ucapannya, puasa tapi tidak menjaga pendengarannya, puasa tapi tidak menjaga seluruh anggota badannya dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena Allah tidak membutuhkan kepada tidak makannya kita, Allah tidak membutuhkan kepada tidak minumnya kita. Dari puasa yang Allah wajibkan kepada kita agar kita mampu menjauhi perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin kita akan menjadi orang yang bertakwa dengan puasa yang kita kerjakan kalau sedang puasa kita masih suka berbuat dosa, masih suka berdusta, masih suka bergibah, menggunjing orang lain, masih berani melakukan sumpah palsu, masih berani memandang wanita lain yang bukan mahram dengan syahwat, dan lain sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, khamsatu asya'atuh bitus saum aitu betilu sawabahu, al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan najru bisahwatin. Kata Rasulullah, ada 5 perkara tuhbitus saum yang dapat menghapus puasa. Maksudnya tubtilu sawabahu, dapat membatalkan, dapat menghilangkan pahala puasa. Yang pertama kata beliau adalah al-kidbu, berkata dusta. Dengan puasa Ramadan yang Allah perintahkan kepada kita, Allah hendak mendidik kita agar kita menjadi manusia yang jujur, manusia yang berani berkata benar dan menegakkan kebenaran. Kemudian yang kedua, wal ghibatu, bergibah atau menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain tanpa bukti atau memfitnah orang lain. Wan namimatu, dan yang ketiga namimah, mengadu domba. Wal yaminul ghamus, dan yang keempat adalah melakukan sumpah palsu, sumpah bohong atas nama Allah. Kemudian yang kelima adalah wan najru bisahwatin, memandang wanita lain yang bukan istri kita
memandang wanita lain yang bukan mahram dengan pandangan syahwat. Itulah 5 perkara yang menyebabkan pahala puasa kita menjadi batal, pahala puasa kita menjadi hilang. Sehingga dari puasa yang kita kerjakan, kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja, sedikit pun tidak mendapatkan pahala dari Allah. Padahal pahala puasa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman sangat besar. Saking besarnya pahala puasa sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsi, as-saumuli wa ana ajidi bihi. Puasa itu untukku dan akulah nanti yang akan membalasnya di akhirat. Artinya dengan kategori lain Allah seakan-akan mengatakan, puasa saja wahai hamba-hambaku dengan benar. Puasa saja wahai hamba-hambaku dengan sempurna. Laksanakan puasa dengan benar, dengan baik, dengan sempurna, dengan menjauhi perkataan dan perbuatan keji. Soal pahala nanti aku yang akan membalasnya di dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku, umat Islam, mereka mengetahui kemuliaan-kemuliaan, pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung yang telah disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan, seandainya mereka mengetahui hal ini, tentu mereka akan mengharapkan Ramadan berlangsung sepanjang tahun. Mereka berharap Ramadan berlangsung sepanjang tahun. Sepanjang tahun hanya ada bulan Ramadan dan tidak ada bulan-bulan yang lainnya. Apabila mereka mengetahui kemuliaan-kemuliaan yang disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan, maka beruntunglah apabila kita oleh Allah dikasih umur panjang dan umur kita sampai pada bulan Ramadan tahun ini, dan di bulan Ramadan kita berpuasa di siang harinya, bertarawih di malam harinya, dan melengkapi ibadah puasa kita dengan bertadarus membaca Al-Quran, dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar, tasbih, memperbanyak zikir dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Beruntunglah bagi orang-orang yang seperti ini. Dan sebaliknya, merugilah, menyesalah, celakalah di akhirat nanti orang-orang yang beriman ketika masuk bulan suci Ramadan. Mereka meninggalkan kewajiban puasa Ramadan, mereka tidak meninggalkan perbuatan dosa, malah berbuat dosa di bulan suci Ramadan. Maka orang-orang yang seperti ini, kata malaikat Jibril, akan termasuk ke dalam golongan ahli neraka. Yang lalu kemudian perkataan malaikat Jibril diamini oleh Rasulullah SAW dengan ucapan amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu disehatkan zahir batin kita, jasmani rohani kita dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal ibadah, menambah amal kebaikan, menambah amal soleh buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Sebab cepat atau lambat alam dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.